Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyadan Zulkisti, mahasiswa dari PJKR 7E dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya paham Olimpik dan gerakan Olimpik. Prinsip dasar Olimpik. Nah, paham Olimpik ini adalah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, jiwa, dan pikiran dengan memadukan olahraga, budaya, dan pendidikan di dalamnya. Adapun tujuan dari paham Olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayan dari pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai dan terikat dengan pemeliharaan martabat manusia. Dan yang kedua ada yang namanya gerakan Olimpik. Gerakan Olimpik ini dipimpin oleh IOC, dijabarkan dari paham Olimpik modern, organisasi dan manajemen olahraga. Harus di bawah kontrol organisasi olahraga yang independen dan diakui oleh IOC. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara membidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. Kemudian yang ketiga yaitu IOC sebagai badan yang memimpin gerakan Olimpik. IOC adalah suatu organisasi non pemerintah dan tidak mencari keuntungan berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss terhitung tanggal 17 September 1981. IOC ini merupakan penguasa tertinggi dari generasi Olimpik. Jadi IOC itu merupakan penguasa tertinggi dari generasi Olimpik. Kemudian yang keempat itu struktur gerakan Olimpik. Dalam Kongres Internasional di Sorbonne, Prancis pada waktu itu tanggal 23 Juni 1984 1894 merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Committee atau yang disebut juga IOC sebagai induk organisasi dan gerakan Olimpik. Gerakan Olimpik tersebut terdiri dari International Federation atau IF, National Olympic Committee atau NOC, Organisasi Komite of the Olympic atau OCOC, Asosiasi Nasional Perkumpulan Olahraga, para atlet, ofisial dan petugas olahraga dan lainnya. Kemudian di sini ada lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Sebagian memberikan pengertian administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu 2 orang atau lebih. Terus kemudian kedua, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, tugas yang hendak dilaksanakan. Dan yang terakhir itu peralatan. Dan lingkup administrasi olahraga meliputi konstitusi olahraga nasional
tata kelola olahraga, tata cara cepat, tata cara rapat, dan manajemen anggaran dan keuangan. Konstitusi organisasi olahraga nasional. Biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya. Kemudian ada tata kelola organisasi olahraga. Terdapat perbedaan antara tata kelola organisasi dengan manajemen organisasi. Pada umumnya, keanggotaan dan dari Dewan Pertanggungjawab kepada penata, Presiden, Komite Eksekutif, Staf, dan Komite Operasional memberikan kontribusi pada manajemen. Berikut beberapa tata kelola organisasi olahraga, contohnya seperti peranan badan atau dewan, kemudian pertanggungjawaban dan mandat. Kemudian ada badan atau board dengan tanggung jawab operasional. Terus ada perencanaan strategik untuk organisasi. Terus ada identifikasi risiko dan manajemen, keefektifan manajemen dan penggantian komunikasi dengan stakeholder, kontrol internal dan manajemen information system, proses dan informasi, penilaian kinerja, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik, budaya organisasi, peranan komite, peranan presiden, peran sekretaris, peran bendahara, perselisihan kepentingan, draft tentang kebijakan perselisihan kepentingan, rapat-rapat, anggaran, dan pengelolaan keuangan. Dan ada lingkup manajemen olahraga. Manajemen olahraga ini adalah suatu kombinasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penganggaran, kepemimpinan, dan penilaian di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Fungsi-fungsi manajemen. Pertama ada fungsi organik dari manajemen, yaitu unsur-unsur untuk mutlak harus ada dan dijalankan, kalau tidak maka akan menyebabkan matinya suatu organisasi. Yang kedua, fungsi anorganik dari manajemen merupakan unsur-unsur pendukung seperti telepon, mobil, AC, dan lain-lain. Sumber daya keterampilan yang sangat bagi administrasi olahraga adalah menentukan kebutuhan dan kemudian memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan sumber daya tersebut. Antara lain yaitu ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, ada sumber daya materi, sumber daya fasilitas. Kemudian di sini ada manajemen kepelatihan. Banyaknya faktor-faktor yang dapat menjadikan seorang pelatih berhasil, maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai yang dapat mengantarkan seorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Nah, proses yang mendasari manajemen kepelatihan yaitu ada planning, organizing, leading, controlling. Dan itulah tadi merupakan penjelasan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.